Selamat pagi anak-anak, hari ini kita ada materi fisika. Untuk memulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, silakan kalian buka buku catatan dan persiapkan alat tulisnya. Catatlah poin-poin yang menurut kalian penting dan penjelasan ibu yang menurut kalian penting juga yang tidak ada di PPT. Karena ini akan berguna ketika nanti saat ulangan. Kita akan memasuki bab 1 yaitu mengenai pengukuran fisika. Subbab-subbab yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama ada besaran, satuan, dimensi, alat ukur, dan pengukuran besaran fisika. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 subbab ini, yaitu besaran, satuan, dan dimensi. Poin pertama mengenai besaran. Sebelum kita memasuki besaran, kita harus tahu dulu nih, pengukuran itu apa sih? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Jadi anak-anak, dalam pengukuran ada 3 poin yang terpenting, yaitu mengenai besaran, alat ukur, dan juga satuan. Oke, sekarang kita masuk ke besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya, misalkan ibu menyuruh kalian untuk mengukur berapa panjang meja. Meja dapat diukur, ya. Misalkan menggunakan jengkal. Ketika diukur, ternyata panjang meja itu adalah 10 jengkal. Ketika diukur dengan penggaris, panjang meja itu 80 cm. Nah, panjang itu adalah besaran. Kenapa besaran? Karena panjangnya dapat diukur dan juga ada angkanya. Besaran yang akan kita bahas di sini terbagi menjadi 2, ada besaran berdasarkan satuan dan besaran berdasarkan arahnya. Besaran berdasarkan satuan terbagi lagi nih menjadi 2, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Kalau besaran berdasarkan arahnya itu ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Oke, di sini ibu akan terlebih dahulu membahas mengenai besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Nah, besaran pokok ini sudah ada terlebih dahulu, sudah didefinisikan oleh para ilmuwan sebelumnya. Jadi, untuk besaran pokok tidak dapat diturunkan oleh besaran lain, dia besaran yang berdiri sendiri. Adapun besaran pokok yang akan kita bahas di sini ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan juga ada jumlah zat. Nah, anak-anak, di sini ada simbolnya masing-masing nih. Ada panjang yaitu L kecil, massa, M kecil, waktu, T kecil, suhu, T besar, arus, I besar, I kecil. Nah, ini beberapa buku referensi ada yang menggunakan I besar dan ada yang menggunakan I kecil. Jadi di sini ibu tulis 2. Terus intensitas cahaya itu I besar dan jumlah zat itu N kecil. Nah, untuk kalian mempermudah menghafal simbolnya, ini biasanya adalah bahasa Inggrisnya anak-anak. Dan simbol itu biasanya relatif huruf kecil. Kecuali dia ada persamaan seperti ini, ada T, ada T juga. Nah, biasanya salah satunya itu ada yang huruf besar. Biasanya itu adalah bahasa Inggrisnya, contohnya panjang itu long, berarti L. Massa itu mass, maka M. Waktu itu bahasa Inggrisnya adalah time, maka di sini T kecil. Suhu itu bahasa Inggrisnya temperatur, maka di sini T besar, dan seterusnya. Nah, anak-anak, ilmu itu selalu berkembang nih. Nah,
Jadi, untuk sekarang ini besaran pokok ada tambahannya, yaitu ada sudut bidang datar dan ada sudut ruang. Simbolnya itu gambarnya seperti ini, dibacanya theta. Oke, diingat ya, simbol ini namanya theta. Jadi, total besaran pokok sekarang itu adalah 9. Sekarang kita masuk ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan atau diperoleh dari besaran-besaran pokok. Jadi, besaran turunan kita dapat dari besaran pokok. Bisa besarannya itu lebih dari 1, atau 3, atau 4, tergantung dari besaran turunan tersebut. Di sini ada, Ibu contohkan ada banyak nih besaran pokoknya. Ada luas, volume, kecepatan, percepatan, sampai dengan energi kinetik. Di sini ada simbol-simbolnya juga nih. Sama, simbolnya itu biasanya adalah bahasa Inggrisnya, luas ya kan, volume, kecepatan itu bahasa Inggrisnya velocity, maka di sini F, di sini V. Di sini V kecil karena volume sudah pakai V besar. Tekanan bahasa Inggrisnya pressure. Di sini simbolnya P besar. Seperti itu, usaha, work. Jadi simbolnya W besar. Kemudian kita masuk ke besaran berdasarkan arahnya. Yang pertama ada besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Oke, harus ditekankan bahwa dia memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Contohnya ada massa, waktu, suhu, sampai dengan ada muatan listrik. Di sini Ibu contohkan massa. Oke, kalau kalian timbang massa badan kalian, misalkan kalian sudah menimbang, yaitu sebesar 55 kg. Nah, apakah massa kalian punya arah? Enggak dong. Misalkan Ibu menanya, berapa massa kalian? 55 kilo. Bu, gak mungkin kan 55 kilo ke arah barat, Bu. Ya kan? Tidak ada kan? Jadi jawabannya hanya 55 kilo. Kemudian Ibu juga nanya, waktu sekarang jam berapa? Jam 1 ke arah barat, Bu. Nggak ada kan? Jadi, atau jam 2 ke arah timur. Nggak ada. Jadi dia tidak memiliki arah nih, hanya memiliki nilai. Begitu juga dengan suhu. Ketika kalian demam, misalkan suhu kalian itu 37 derajat. 37 derajat ke arah selatan, Bu. Nah, itu nggak ada. Jadi makanya besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Kemudian ada besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya apa? Contohnya di sini ada gaya. Oke. Gaya itu bisa dorongan, bisa tarikan. Contohnya misalkan Amir mendorong meja sebesar 50 Newton ke depan. Ya kan, jelas kan? Ada 50 Newtonnya dan ada arahnya, yaitu ke depan. Kemudian perpindahan. Perpindahan contohnya, Amir berpindah dari kota A ke kota B dengan jarak 50 km. Oke, dengan jarak 50 km berpindah dari arah timur ke arah barat. Nah, ya kan? Dia ada arahnya. Kemudian kita masuk ke subbab kedua mengenai satuan. Satuan adalah suatu besaran yang nilai tertentu dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pelaksanaan pengukuran. Satuan dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang akan kita bahas nih ada 3. Ada satuan tidak baku, satuan baku, dan juga ada satuan sistem internasional. Satuan tidak baku itu satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Contohnya jengkal di sini. Misalkan Amir mengukur panjang meja, itu hasilnya 10 jengkal. Sedangkan
Renata mengukur panjang meja itu 11 jengkal. Kenapa bisa berbeda? Amir 10 jengkal dan Renata 11 jengkal. Nah, perbedaan ini dikarenakan ukuran lengan atau jarinya si Amir dan Renata itu berbeda. Maka di situ disebut satuan tidak baku, walaupun jengkal itu termasuk dalam satuan tetapi tidak baku karena berbeda-beda hasil pengukurannya. Kemudian di sini ada depa. Depa itu apa sih? Depa itu adalah ketika ujung jari tengah kalian nih, ujung jari kiri kalian, kemudian kalian temukan dengan ujung tengah. Oke, Ibu ulangi. Jadi ujung jari tengah kalian yang kiri kalian rentankan dengan ujung jari tengah kanan kalian. Nah, itu disebut depa. Ukuran depa tuh sebesar itu. Jadi ya. Kemudian hasta. Kalau hasta itu adalah ujung jari tengah kalian sampai dengan siku kalian, itu hasta, ukuran hasta kalian. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu satuan baku. Satuan baku itu satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan pengukuran yang sama. Mau Amir, mau Renata, mau kalian di rumah atau ibu juga mengukur itu, kalau mengukur benda yang sama maka hasilnya juga akan sama. Contoh satuannya itu ada besarannya panjang, satuannya itu ada meter, sentimeter. Contoh kan tadi kita mengukur panjang meja nih, panjang meja bisa satuannya meter dan juga sentimeter, atau lebih banyak lagi ya, ada hektometer, dekameter, ya kan, ada kilometer. Itu semua satuan panjang. Kemudian massa juga ada kilogram, ada gram, ada ton, ada kuintal. Nah, itu semua besaran baku. Kemudian ada volume juga, ada meter kubik, ada liter, ya kan. Kalau liter ini biasanya digunakan kalau bentuknya cairan, ya kan. Misalkan kalian mengisi air 2 liter. Jarang ada yang bilang mengisi air 1 meter kubik, jarang. Biasanya liter itu untuk bentuk cairan, kayak beli minyaknya berarti sebutannya liter, 2 liter, 1 liter, setengah liter. Kemudian kecepatan juga nih, kecepatan ada yang pakai kilometer per jam, ada yang pakai meter per sekon. Nah, ini semua juga satuan dan satuannya baku karena sama. Yang berbeda itu hanya ini meter, ini sentimeter, kegunaannya berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada satuan sistem internasional atau disebut satuan SI. Itu merupakan satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku. Sistem SI ini dibagi menjadi 2 anak-anak, ada MKS dan juga ada CGS. MKS itu yaitu cara menyatakan besaran dengan memakai satuan meter, kilometer, kilogram, dan sekon. Jadi di sini biasanya MKS itu untuk skala yang lebih besar. Kalau CGS itu untuk besaran yang memakai satuan sentimeter, gram, dan sekon. Biasanya ini untuk skala yang kecil. Nah, ini Bu contohkan besarannya panjang. Satuan MKS yaitu meter, satuan CGS yaitu sentimeter, massa kilogram, satuannya gram, waktu sekon sama sekon ya. Jadi mau MKS mau CGS untuk waktu itu satuannya tetap sekon, nggak berbeda ya. Kalau yang lain kan berbeda nih. Jadi kalian perlu tekankan nih, nanti jangan sampai ketika ada soal ibu menanyakan satuan waktu MKS adalah, jangan sampai nanti jawabnya di sini jam. Kan karena di atas sekon itu ada menit, kemudian ada 1 jam. Nah, jangan sampai jawabnya 1 jam atau menit ya. Jadi kalau waktu itu sama-sama sekon nih, mau MKS mau CGS-nya tetap sekon. Terus ada volume, itu juga berbeda, kecepatan berbeda, massa jenis juga berbeda. Sekarang kita masuk ke poin ketiga anak-anak, yaitu mengenai dimensi. Dimensi merupakan suatu lambang untuk besaran. Jadi dimensi ini terusan dari besaran nih. Ya.
Di lambang dimensi dicirikan menggunakan kurung siku. Nah, ini kurung siku anak-anak. Jadi kalau dimensi itu tandanya pasti ada kurung siku. Dan biasanya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Jadi dia nggak ada huruf kecil. Sudah pasti menggunakan huruf kapital. Untuk dimensi besaran pokok, biasanya itu sudah ditetapkan atas kesepakatan internasional. Jadi udah ada atau sudah dilakukan kesepakatan internasional. Kalau besaran turunan itu kalau dimensi besaran turunan itu berdasarkan dimensi dari besaran-besaran pokok yang membentuknya. Sama ya kayak tadi besaran. Jadi kalau turunan itu pasti dari asalnya itu adalah dari besaran pokok. Fungsi dimensi itu sendiri yaitu untuk mengetahui suatu besaran turunan tersusun dari besaran pokok apa saja. Nah, di sini kita masuk ke dimensi untuk besaran pokok dulu anak-anak. Tadi sudah Ibu bilang sebelumnya bahwa dimensi besaran pokok sudah ditetapkan secara internasional. Di sini dimensi sama seperti simbol, biasanya itu adalah bahasa Inggrisnya dari si besarannya. Dimensi panjang L, massa M, waktu T, suhu. Nah, suhu beda sendiri nih. Ini dia pakai theta ya anak-anak. Ingat, kalau ada kurung siku ada theta, ini makanya dimensi suhu. Tapi kalau theta aja itu adalah simbol dari sudut yang tadi ya. Simbol dari sudut bidang datar dan sudut bidang ruang. Tapi kalau ada kurung sikunya itu adalah dimensi dari suhu. Kuat arus listrik itu I, intensitas cahaya J, jumlah zat itu N besar. Nah, untuk sudut datar dan sudut ruang, dia dimensinya belum ada anak-anak. Tapi untuk satuannya udah ada nih ya. Satuan panjang, ini satuan SI ya, yang standar sistem internasional yang dipakai dalam mengerjakan soal juga biasanya kita memakai satuan ini. Ada panjang itu meter, massa itu kilogram, waktu itu sekon, suhu Kelvin, kuat arus listrik ampere, intensitas cahaya CD atau kandela, jumlah zat itu ada mol, sudut datar itu radian, kalau disingkat rad, kalau sudut ruang itu steradian, kalau disingkat itu SR. Nah, sekarang kita masuk ke besaran turunan nih, dimensi besaran turunan. Oke. Kalau ini dimensi besaran pokok, yang di sini dimensi besaran turunan. Ingat ya anak-anak, besaran turunan tadi sudah dibahas. Kalau besaran turunan ini dia terdiri dari besaran-besaran pokok. Di sini nama satuannya ada luas. Ya. Ada luas. Luas ini rumusnya adalah P, ya kan? P dikali L. Oke, rumusnya P dikali L. Nah, pertama P itu adalah panjang, ya kan? Ini Bu hapus dulu nih biar kalian lebih mudah. Oke, jadi P itu panjang. Panjang di sini kalian harus mencari dimensi panjang dari sini. Pertama, oke di sini Bu. Jadi P dimensinya kan P itu adalah panjang nih. P itu panjang, maka kalian lihat dimensi panjang itu adalah L. Maka P ini kita tulis di sini L karena dimensinya itu L ya kan. Kemudian di sini ada L. L itu adalah lebar anak-anak nih. Di sini lebar ya kan. Nah, si lebar ini nih, lebar ini ada nggak di sini anak-anak? Lebar ini nggak ada kan, tapi lebar itu termasuk kemana? Ke panjang, massa, waktu, suhu atau yang lain. Lebar itu lebih masuk ke panjang, jadi lebar itu bisa sama dengan panjang. Nah, panjang di sini kita tinggal lihat dimensinya. Dimensi panjang itu adalah L, maka di sini kita tulis karena ini dikali, maka L dikali L juga. Ini L ini untuk si
lebarnya. Jadi L dikali L sama dengan L kuadrat. Oke, nah satuannya di sini kalian tinggal lihat dari sini. Karena ini L, maka kalian lihat L. L itu satuannya adalah M, maka M. Kemudian di sini kuadrat, berarti di sini juga kuadrat. Seperti itu. Kemudian volume. Oke, volume itu rumusnya ada P, ya kan? P, pertama P, di sini P dimensinya adalah L, ya kan? P dimensinya L, maka di sini L itu kita tulis, ya kan? Kemudian ada L, L itu lebar. Nah, tadi di lebar di sini sudah kita bahas ya di nomor 1 bahwa lebar itu adalah panjang juga. Bisa dikatakan panjang. Karena ini panjang juga, maka dimensinya sama-sama L, ya kan? Kita tulis lagi di sini. Dia, oh warna biru nggak kelihatan. Oke, L itu dimensinya P juga kan, panjang itu dimensinya itu L. Oke, sekarang ini tinggi nih anak-anak. Tinggi itu masuknya ke panjang, massa, waktu atau suhu atau yang lain. Tinggi itu lebih masuk ke panjang juga, yang dia nggak mungkin massa dong, nggak mungkin berat. Jadi di sini tinggi itu bisa kita perumpamakan sebagai panjang juga anak-anak. Karena panjang dimensinya L, maka kita tulis juga di sini L. Ya kan? Karena rumusnya itu adalah P kali L kali T, maka dimensinya juga L kali L kali L sama dengan L pangkat 3. Satuannya juga gampang ngerjainnya karena ini L, maka satuan L itu adalah M, meter. Tinggal masukin pangkat 3-nya, di sini pangkat 3, di sini juga pangkat 3. Oke. Kemudian yang ketiga nih, yang ketiga itu kecepatan. Kecepatan itu V, ya kan? Velocity. Rumusnya itu ada S. Oke, di sini S. Kan? S itu adalah jarak anak-anak. Jarak itu biasanya jarak dari kota A ke kota B sebesar 50 meter. Berarti jarak itu masuk juga ke panjang ya. Nah, karena panjang di sini dimensinya L, maka di sini juga L. Nah, terus di sini T. T itu adalah waktu. Kita lihat waktu di sini. Waktu itu adalah T. T besar. Maka di sini kita tulis T. Waktu di sini nih adalah dimensinya T besar, maka kita tulis T. Nah, anak-anak, sampai di sini nih kalian sudah boleh. Ini sudah benar nih jawaban sampai sini. L per kurung siku L per kurung siku T itu sudah benar anak-anak kalau kalian jawab sampai sini. Tapi biasanya dalam pengerjaan dimensi itu tidak menerima bentuknya per atau pembagian. Kita harus menjadikan pembagian ini menjadi perkalian anak-anak. Nah, karena ini pembagian, mau dijadiin perkalian, maka pangkatnya menjadi minus. Anak-anak, pangkat yang bawah menjadi minus. Di sini Ibu tulis ya. Mengubah per atau pembagian menjadi perkalian, maka penyebut ya, yang di bawah itu penyebut, atau kalau kalian lupa, Ibu tulis di sini bagian bawah pangkatnya menjadi minus, min di sini. Tahu Ibu tulis minus.
Oke, nih ya Ibu bold supaya kalian paham. Oke, mengubah per atau pembagian menjadi perkalian, maka penyebut bagian bawah pangkatnya menjadi minus. Ini di SMP pasti kalian sudah belajar ya anak-anak. Nah, T ini sebenarnya adalah pangkatnya 1 ya anak-anak. Kenapa pangkat 1? Karena kalau pangkat 1 itu tidak ditulis, ya kan? Nah, karena dia naik ke atas menjadi pembagian nih, maka T-nya jadi pangkat min 1. Ya, sampai sini paham ya? Kalau L-nya dia tetap, karena L-nya itu adalah bagian atas, yang berubah itu adalah bagian bawah. Oke. Nah, untuk satuannya tinggal ngikutin anak-anak. Pertama L. L itu satuannya M, maka kalian tulis M di sini. Di sini ada kali atau titik, di sini kali juga. Kemudian T. T di sini satuannya adalah sekon, maka di sini sekon. Karena di sini pangkatnya min 1, maka di sini juga min 1. Oke. Kemudian masuk ke nomor 4 nih anak-anak. Nomor 4 itu percepatan. Percepatan itu rumusnya A sama dengan V per T. V di sini kecepatan, T-nya waktu. Nah, kecepatan ini kita sudah dapat dari sini anak-anak. Jadi kalian tinggal masukin nih si V ini. Tinggal masukin dari sini. Ya kan, kita dapat dari sini nih. Oh, kita dapat dari sini, maka tinggal masukin aja V-nya. Kemudian T di sini, T itu waktu. Waktu adalah, kalau kita lihat di sini adalah T besar, maka di sini tulis T besar. Oke. Nah, ini juga bentuknya masih per atau pembagian, maka kalian harus bentuknya kali ya kan? Di sini, oke, kalau kita lihat ini tetap diturunkan nih anak-anak. Ya kan? Nah, ini juga oke, di sini Ibu jabarin deh biar kalian paham. Oke, pertama ini kan yang bagian atas nih anak-anak nih, yang bagian kuning nih. Oke, yang bagian atas tetap ya, ingat bagian atas itu tetap. Ini Ibu hapus dulu biar kalian tahu dari mana. Bagian atas tetap kita mau menaikkan yang bawah nih, yang ungu, maka nih di sini per pembagian menjadi perkalian, maka kita ganti jadi perkalian dulu ya. Titik ya kan, ini per ini, yang peran ini kita ganti titik. Kemudian T di sini itu pangkat 1 kan, T-nya di sini pangkat 1 kan, karena dia naik maka pangkat menjadi minus, berarti di sini itu pangkat min 1 ya kan anak-anak. Nah, sama dengan kita naikin lagi. L-nya tetap kan, L-nya karena nggak dikali. Nah, di sini ada pangkat min 1 ya kan. Sini kita hitung. Min 1 sama dengan berapa? Min 2, maka di sini dikali T pangkat min 2. Nah, ini jawabannya. Ini jawaban terakhirnya ya kan. Nah, tinggal masukin juga si satuannya. L itu satuannya M, maka masukin M di sini. T itu satuannya adalah S, maka masukin di sini S. Karena di sini pangkatnya minus 2, maka di sini minus 2. Sekarang yang terakhir yaitu gaya. Gaya itu rumusnya M dikali A. M itu massa. Massa di sini kita lihat, massa itu adalah M besar, maka kita tulis di sini. Sini M besar, kita tulis M besar, kan? Kemudian di sini ada dikali A. A itu adalah percepatan, maka kita bisa dapat dari sini anak-anak, dari atas ya kan? A itu percepatan, ini percepatan nih, kita udah dapat nih. Ya kan? Tinggal kalian pindahin aja.
kalian pindahin. Selesai deh. Kenapa sampai sini selesai? Sedangkan yang ini ribet, karena yang ini bentuknya sudah perkalian. Kalau bentuknya sudah perkalian, maka kalian tidak perlu merapikan lagi atau menyederhanakan lagi. Kalau ini bentuknya masih per, maka kalian harus menyederhanakan kembali. Nah, ini jawabannya sudah sampai di sini saja anak-anak. Tidak ada perlu dirapikan lagi. Satuannya tinggal ngikutin M. Satuannya di sini kilogram ya kan? Masukin kilogram. Di sini L, satuannya M, maka masukin M. Terus kemudian ada T, di sini satuannya S, maka tinggal masukin di sini pangkat minus 2, tambahin pangkat minus 2. Oke, sampai sini apabila ada pertanyaan, silakan tanya di grup ya anak-anak. Kalau bisa, upayakan nanyanya di grup, supaya teman-teman yang ingin bertanya juga jadi tahu. Jadi ibu tidak menjelaskan 2 kali atau menjelaskan secara personal. Untuk tugas sudah ibu berikan di dalam Google Classroom. Tugasnya itu adalah besaran turunan, kalian menganalisis dimensinya. Caranya seperti ini detailnya. Oke, ibu akhiri pelajaran untuk hari ini. Terima kasih, semoga ilmu kalian bermanfaat.